Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 75, ada di halaman 154. Judulnya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Di sini ditulis yatim piatu. Kalau di buku aslinya yatim, ya bukan yatim piatu. Jadi piatu setahu saya bukan istilah Arab. Piatu itu setahu saya istilah orang Indonesia. Ya. Jadi yang ada di dalam literatur Arab adalah yatim. Masih ingat yatim? Apa coba? Orang yang ditinggal apa? Ditinggal wafat oleh siapa? Ayahnya saat dia belum balik. Itu anak yatim. Baik, beliau di sini membawakan beberapa hadis. Kita akan baca satu hadis saja pada kesempatan kali ini, yaitu nomor 133. An Ummi Sa'idin binti Murrah al-Fihri an abiha, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Murrah. Siapa namanya? Murrah al-Fihri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang yang menanggung keperluan anak yatim akan berada di surga bersama. Aku di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Aku dan orang yang menanggung keperluan anak yatim akan di surga bersama-sama. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kahataini, seperti dua jari ini. Jari apa ini berarti? Ini apa ini? Telunjuk. Dengan apa? Jari tengah. Ini oleh Nabi SAW dikasih perumpamaan untuk menggambarkan betapa dekatnya orang itu dengan Nabi SAW di surga. Jadi bukan sekedar satu surga, tapi satu surga dan berdekatan. Wah, ini istimewa banget. Sekedar kita bisa masuk surga, itu saja sudah istimewa. Apalagi di surga berdekatan dengan siapa? Rasul SAW. Wah, itu dahsyat. Ana wa kafilu, aku dan orang yang menanggung keperluan. Apa keperluan anak yatim? Ya terutama yang paling pokok, kebutuhan primer. Apa itu? Makan. Jangan sampai ada anak yatim kelaparan, minum. Terus apa lagi kebutuhan primer? Makan, minum. Ini apa? Pakaian. Ya. Apa lagi ya? Tempat tinggal. Termasuk pendidikan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada tetangga kita, anak yatim, putus sekolah. Kemudian kita tergerak hati kita untuk membiayai
sekolah anak itu. Maka mudah-mudahan itu akan menjadi sebab kita berdampingan dengan Nabi SAW di surga. Maka coba kita lihat kanan dan kiri kita. Orang sebanyak ini, masa sih nggak ada yang tetangganya anak yatim? Sebanyak ini nih, masa nggak ada yang tetangganya anak yatim? Kemudian ketika kita tahu anak itu yatim, apa kita sudah berusaha untuk membantu semampu kita? Tidak harus setiap hari kita kasih, kecuali kalau kita mampu. Kalau kita mampu setiap hari bagus, tapi kalau kita nggak mampu, mampunya sebulan sekali kita bantu. Bahkan kalau kita mampunya setahun sekali, dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan itu menjadi sebab kebersamaan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ustaz, apa artinya kita akan satu derajat dengan Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW itu derajatnya paling tinggi di surga? Apa akan satu derajat, Ustaz? Perhatikan Nabi SAW kasih perumpamaan 2 jari. Jari apa tadi? Telunjuk sama jari tengah. Ini tingginya sama enggak? Tingginya sama enggak? Ya sudah, itu jawabannya. Yang namanya bersama dan berdekatan tidak harus satu derajat. Makanya Nabi SAW kasih perumpamaan 2 jari, yang satu agak pendek, yang satu lebih panjang, supaya memberikan isyarat kepada kita bahwa walaupun kita bersama Nabi SAW, bukan berarti kita akan terus bersama atau satu level, karena level Nabi SAW itu gak mungkin akan bisa kita capai. Iman kita ini gak ada seujung kukunya siapa? Rasul SAW. Tapi pengen bersama dengan Nabi SAW bisa. Pengen bersama dengan Nabi SAW bisa. Salah satunya dengan apa tadi? Membantu anak yatim, terutama kebutuhan primernya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Dan hati-hati kalau ada di antara anak-anakku punya teman anak yatim. Punya teman anak yatim. Hati-hati, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Apalagi menjadi bahan olok-olokan. Iya, aku sih dijemput sama abiku, kamu gak pernah dijemput sama abimu. Waduh, ini menyakitkan dan membuat sedih. Jangan sampai. Justru kalau bisa kita kasih apa yang bisa kita kasih kepada dia. Ya, kita punya makanan kita kasih sama dia, kita punya mainan kita kasih sama dia, sehingga dia hidupnya nyaman dan tidak terkungkung di dalam kesedihan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.